Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Yunita Valentina dari Tech Center Universitas Dharma Andalas atau UNIDA. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana pengisian SPT 1770. Nah, bagi kalian yang pusing tentang bagaimana mengisi SPT 1770, bisa mengikuti tutorial dari materi link YouTube ini. Nah, untuk sebelumnya, apabila kalian belum memiliki softwarenya, kalian juga bisa melihat bagaimana cara mendownload dan menginstalnya itu pada materi YouTube yang sebelumnya. Nah, oke, selamat menikmati dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengisian SPT 1770 untuk orang pribadi. Nah, sebelum kita melakukan pengisian ISPT 1770, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengcopy file database yang ada pada program C. Nah, ini bisa diklik local database, kemudian kita pilih program file 86, kemudian kita cari folder DJP, kemudian kita cari ISPT tahunan PPH orang pribadi. Nah, di sini ada folder database kosong. Nah, ini kita kopikan database kosongnya. Oke. Nah, itu kita masukkan ke folder yang akan kita isi. Nah, setelah di copy, maka file database kita rename. Nah, apabila kita telah memiliki file database yang sudah kita copy, maka kita sudah bisa melakukan login pada program ISPT. Nah, kita bisa melakukan login dengan mengklik. Jadi setelah kita melakukan instalasi program ISPT 1770, nah itu kita bisa klik menu di sudut kanan, sudut kiri atas. Nah, kemudian lakukan koneksi database. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal memilih database yang telah kita copy tadi. Nah, kemudian kita open. Oke, maka akan muncul kotak dialog login dengan username administrator, dan untuk passwordnya sendiri itu 123. Oke, kita lakukan login. Nah, ketika kita telah login, maka akan ada kotak dialog profil wajib pajak. Nah, di sini saya sudah memiliki soal untuk pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770. Nah, kita bisa mengisi data wajib pajak sesuai dengan soal. Oke, NPWP, kemudian nama wajib pajaknya, kemudian nomor telepon, faxnya dikosongkan jika tidak ada. Nah, untuk jenis usaha atau pekerjaan, pada contoh soal ini saya menggunakan jenis usaha atau pekerjaan bebas, yaitu usaha pedagang eceran. Nah, untuk kode KLU itu kalian bisa googling ya untuk jenis usahanya. Nah, di sini saya ambil contoh KLU-nya adalah pedagang eceran pakan ternak, unggas, ikan, dan hewan peliharaan. Jadi di contoh saya menggunakan
orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau usaha dan memiliki pet shop nih. Nah, untuk periode pembukuan Januari sampai Desember, cara penghitungan dalam soal ini, cara perhitungnya menggunakan pencatatan. Jadi, kriterianya adalah apabila wajib pajak tersebut telah memiliki peredaran bruto di atas 4,8 miliar, maka wajib pajak dapat melakukan perhitungan pajak dengan menggunakan pembukuan. Nah, tetapi kalau di bawah 4,8 miliar, wajib pajak dapat melakukan perhitungan pajak dengan menggunakan pencatatan. Nah, kemudian untuk status kewajiban perpajakan suami istri ini dipilih kakak, di mana kakak itu adalah suami istri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Nah, untuk kode yang lain kalian bisa googling sendiri. Nah, apabila ini telah berhasil kita inputkan, maka kita klik simpan. Nah, data profil berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, kemudian apabila profil sudah disimpan, nah ini menu-menu yang ada pada toolbar di atas itu sudah aktif. Nah, kemudian kita akan lakukan pembuatan SPT baru. Ini ada SPT di sini, surat pemberitahuan. Kemudian kita klik buat SPT baru. Nah, di sini untuk tahun pajaknya berdasarkan soal itu adalah tahun 2018. Nah, ini kita buat 2018. Nah, jenis SPT-nya adalah SPT tahunan OP 1770. Nah, kemudian untuk SPT-nya sama. Nah, SPT berhasil dibuat. Nah, kemudian kita buka SPT yang sudah ada tadi. Nah, ini dia ya untuk tahun periode 2018. Nah, kita pilih buka. Nah, setelah kita buka, kita sudah bisa mengisi. Nah, untuk pertama sekali pengaturan yang harus kita lakukan adalah pengaturan tentang setting PTKP. Nah, kita klik di utility, menu utility, kemudian setting, kemudian PTKP. Nah, di sini untuk setting PTKP sendiri masih menggunakan PTKP yang lama, sementara sekarang PTKP sudah yang baru. Nah, ini maka ketika kita bisa menambahkan ketentuan atau settingan penghasilan tidak kena pajak yang baru. Nah, ini kita klik tambah. Nah, untuk PTKP sendiri sebesar 54 juta. Nah, untuk tanggungan itu adalah 4.500.000. Nah, tanggal berlaku kita buat di sini 01/01/2016. Nah, kemudian sampai batas berlaku 031/12/2099. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, tetapi jangan lupa mengubah PTKP yang sebelumnya ya. Nah, ini batasnya adalah karena di sini masa berlaku masih yang lama, jadi ini kita batasi sampai dengan 2016. Oke. Nah, ini kita simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, maka untuk settingan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sudah selesai. Ini bisa kita close saja. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengisian SPT dengan melengkapi data-data lampiran mulai dari lampiran yang paling akhir. Jadi dalam pengisian SPT 1770 ini data yang dilampirkan atau pengisian SPT dilakukan dari lampiran A4. Oke, kita klik ini lampiran 4.
Nah, pada lampiran 4 ada 3 bagian. Ada bagian A tentang harta pada akhir tahun, kemudian bagian B kewajiban atau utang pada akhir tahun, kemudian bagian C adalah daftar susunan anggota keluarga. Nah, baik, kita akan isi satu persatu laman atau bagian-bagian yang ada pada lampiran 4 ini. Oke, kita masuk ke bagian A, yaitu data harta pada akhir tahun. Nah, untuk menambah kita bisa klik tambah di bawahnya, yaitu nah di sini ada formulir rekam data, ada kode harta. Nah, itu bisa kita lihat dari soal data-data kode harta yang ada pada soal ini. Ada uang tunai tahun perolehan 2017, kemudian harga perolehannya 200 juta. Nah, ini uang tunai, kemudian 2017 ini uang tunai. Untuk keterangannya, uang tunai di bank. Oke. Keterangan uang tunai. Nah, kemudian tahun perolehan itu adalah 2017. Kemudian jumlahnya itu sebesar 200 juta. Nah, jika sudah, ini kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, maka kita masukkan lagi data yang kedua, sepeda motor tahun perolehan 2017 juga. Sepeda motor tahun perolehan 2017, jumlahnya 16 juta. Nah, keterangannya bisa kita bikin jenis motornya di sini. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian kita masukkan harta yang ketiga. Harta ketiga itu adalah rumah tinggal dengan tahun perolehan 2008. Rumah tinggal harga perolehannya 200 juta. Nah, untuk keterangannya kita bikin di sini SHM-nya. Nah, kemudian klik simpan. Nah, kita masuk ke data harta yang ketiga, itu adalah bangunan untuk usaha. Jumlahnya bangunan untuk usaha. Oke. Nama harta itu adalah toko. Tahun perolehan 2015. Harga perolehannya itu 300 juta. Nah, keterangannya kita bisa bikin di sini SHM-nya. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Nah, kita masuk ke daftar harta berikutnya, mobil. Nama hartanya adalah mobil. Tahun perolehan 2017. Harga perolehannya 210 juta. Nah, di sini bisa kita buat keterangannya, merek dari mobilnya. Oke, jika sudah selesai, maka kita klik simpan.
Nah, bagian A sudah selesai, kita masuk ke bagian B, itu adalah daftar kewajiban. Nah, di sini wajib pajak memiliki dua kewajiban, yaitu pinjaman ke koperasi simpan pinjam Cinta Kasih. Nah, ini kita lihat, kita klik tambah. Kemudian alamatnya kita masukkan. Tahun peminjaman itu 2015. Jumlahnya itu adalah 25 juta. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Kemudian kita klik tambah. Untuk kewajiban yang kedua itu adalah bank daerah, ini BPD ya. Peminjam, nama pemberi pinjaman adalah Bank Sumut. Kemudian alamatnya Jalan Imam Bonjol, tahun pinjamannya 2016, jumlahnya itu ada 400 juta. Oke, jika sudah, maka kita klik simpan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian C, yaitu adalah susunan anggota keluarga. Di sini wajib pajak memiliki 4 anggota keluarga yang terdiri dari istri dan 3 anak kandung. Nah, kita masukkan satu-satu. Nama istri, kemudian NIK, kemudian hubungan keluarga adalah istri, pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, jika sudah selesai, ini kita klik simpan. Nah, kemudian kita masukkan lagi data keluarga yang kedua. NIK. Nah, apabila wajib pajak memiliki anggota keluarga anak yang masih kecil, untuk NIK-nya itu bisa atau yang belum memiliki NIK itu bisa diisikan dengan 00. Mahasiswa. Oke, ini jika sudah disimpan, kita masuk ke data yang ketiga. Ini anak kandung, kemudian pekerjaan ini pelajar ya. Jika sudah, makanya disimpan. Nah, untuk data keluarga yang terakhir ini ada jadi dalam contoh ini wajib pajak memiliki 3 anak kandung dan 1 orang istri. Jadi nanti status PTKP adalah K3. Nah, jika sudah selesai, ini kita simpan. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, untuk lampiran 4 ini sudah selesai, sudah bisa kita tutup. Nah, selanjutnya pengisian berikutnya adalah kita masuk ke lampiran 3. Di lampiran 3 ini berisi tentang bagian A adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak final dan atau bersifat final, pajak yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Kemudian bagian B dan C-nya adalah penghasilan yang tidak termaksud objek pajak. Oke, kita akan isi satu persatu. Kita lihat berdasarkan soal yang ada yang akan kita bahas. Nah, oke.
Oke, sekarang kita masuk ke lampiran 3, pengisian lampiran 3. Yang pertama, bagian A adalah penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, kita lihat soalnya. Nah, ini ada keterangan lain, penghasilan dari luar usaha berupa bunga deposito Bank BRI cabang Medan sebesar 6 juta dan dipotong PPh sebesar 1.200.000. Nah, ini kita masukkan 6 juta. PPh nya 1.200.000. Nah, sudah. Nah, untuk selanjutnya, karena ini adalah kategori UMKM yang dikenakan pajak berdasarkan PP 23, maka penghasilan lain yang akan dikenakan PPh final itu adalah di bagian 16, yaitu ini bagian 16 kita akan isi penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, ini kita isi sebesar, nah ini kita jumlahkan. Nah, untuk mengetahui ini, nah kita bisa mengisi terlebih dahulu data. Ini bisa kita simpan ya, kita simpan terlebih dahulu. Nah, kita bisa mengisi data pada lampiran atau daftar pembayaran PPh final untuk jumlah peredaran bruto tertentu. Nah, nanti di sini kita akan masukkan satu persatu jumlah peredaran bruto untuk masing-masing atau tiap bulannya. Nah, kita klik satu. Nah, ini ada NPWP tempat usaha. Nah, kita masukkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. KPP, alamat, kita masukkan datanya satu-satu ya. Periode penghasilannya di bulan Januari. Nah, itu peredaran bruto sebesar 110 juta. Nah, di sini jumlah PPh yang akan dibayar sudah langsung tertera. Nah, kita save, kemudian kita masuk ke bulan Februari. Masukkan alamatnya. Jadi penghasilan Februari jumlahnya sebesar 124 juta. Kemudian kita klik simpan. Kita masukkan lagi untuk bulan Maret. Periode Maret jumlah penghasilannya sebesar 96 juta.
Oke, simpan. Kemudian kita masuk ke bulan April. Ini sebesar 130 juta. Oke, simpan. Kita masuk bulan Mei. Dengan jumlah 123 juta. Oke, kita simpan. Kita masuk di bulan Juli. Juni dulu ya, Juni. Bulan Juni. Untuk datanya itu 115 juta. Kita simpan. Kemudian kita masuk ke bulan Juli. Ini periode Juli dengan jumlah 132 juta. Kita simpan. Kita masuk September. Dengan jumlah 121 juta. September 121 juta. Yang kita simpan. Nah, kemudian kita masuk ke bulan Oktober. Penghasilan bulan Oktober KTP kemudian
hemat. Ini Oktober, jumlahnya 117 juta. Ini disimpan. Nah, kemudian kita masuk ke bulan November. $128 juta. Kemudian kita masuk di bulan Desember. Sebesar 133 juta. Sudah tersimpan semua ya. Nah, jadi sudah ada 12 bulan. Nah, setelah itu jumlah ini akan kita masukkan, jadi jumlah peredaran bruto dan PPh yang dibayar akan kita masukkan ke lampiran tadi, lampiran 3 tadi. Oke, setelah selesai mengisi daftar pembayaran PPh final untuk penghasilan dengan jumlah peredaran bruto tertentu, ini kita tutup saja. Nah, kemudian kita kembali ke menu SPT yang ada di lampiran 3. Nah, setelah mengisi, kemudian jumlah yang kita isi tadi akan langsung masuk ke nomor 16, yaitu penghasilan lain dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, di sini langsung terisi di bagian 16-nya sebesar 6.645.000. Nah, kemudian kita ke bagian C, B dan C. Ini di sini ada warisan berupa tanah dan bangunan senilai 350 juta, kita isikan. Nah, ini 350 juta, kemudian kita klik simpan. Nah, kita klik simpan. Nah, jika sudah selesai, nah ini tadi juga kita klik simpan ya. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita close saja. Kemudian kita ke bagian lampiran 2. Nah, lampiran 2 itu berisi tentang daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang dibayar atau dipotong luar negeri dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, kebetulan di dalam soal saya ini tidak ada pemungut atau pajak yang dipotong oleh pihak lain. Jadi ini kita skip saja, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke lampiran 1. Nah, untuk di lampiran 1 ini adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini juga tidak ada, di skip saja. Penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final juga tidak ada. Kemudian penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final juga tidak ada, jadi ini kita skip juga. Nah, kemudian kita lihat lampiran 1 sudah, kemudian kita lihat SPT induknya.
Nah, di SPT Induk itu sudah ada nama NPWP, kemudian nomor telepon, data ya. Nah, kemudian di bagian A itu tidak ada yang kita isi tadi. Kemudian bagian B, nah ini kita lihat di sini ada data keluarga ya, data keluarga, bahwa yang bersangkutan atau wajib pajak ini memiliki status K3. Nah, kita checklist K-nya. Di sini kita bikin 3. Nah, ini akan secara otomatis penghasilan kena pajak juga akan terhitung. Nah, kemudian di bagian C, nah ini juga tidak ada. Kemudian bagian D. Nah, di bagian D ini karena pajak yang disetorkan itu sudah dilakukan setiap bulan, maka ini tidak ada ya. Nah, kemudian di bagian E, nah jadi karena sudah dibayar tiap bulan, maka ini nol, langsung jadi nihil dia ya. Jadi untuk orang pribadi atau UMKM, nah itu pembayaran pajaknya dilaksanakan tiap bulan. Nah, ketika ketika akhir tahun atau pelaporan SPT itu hanya tinggal melaporkan saja, dan tanggalnya juga apa itu namanya, untuk kurang atau lebih bayarnya itu sudah lunas. Nah, ini angsurannya juga tidak ada ya. Nah, untuk bagian G, ini jika dikuasakan maka di checklist, tapi jika tidak ya, jika tidak itu cuman jumlah penghasilan bruto. Nah, ini kalau ada checklist untuk wajib pajak. Nah, kemudian apabila wajib pajak belum melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan SSP, dengan memasukkan SSP kemari ya, jenis setorannya. Nah, dipilih ya. Nah, pembayaran atas apa nih? Nah, ini bisa dipilih. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan NTPKP, jumlah pembayaran, tanggal pembayarannya, kemudian disimpan. Nah, jadi kalau untuk yang tadi itu kita masuk di menu saja. Ini langsung ke wajib pajak. Nih, untuk pelaporan orang pribadi ya. Pelaporan orang pribadi itu paling lambat adalah tanggal bulan Maret ya. Bulan Maret tanggal 30 Maret 03 2019 tahun berikutnya. Nah, jika sudah, ini kita simpan saja, data berhasil disimpan. Nah, kalau sudah selesai untuk SPT induknya, maka kita apabila ingin melaporkan SPT ke KPP ataupun mengupload dengan menggunakan ISPT, maka bisa membuat CSV ya, CSV. Nah, ini bisa kita klik. Nah, CSV-nya bisa kita masukkan ke folder yang telah kita buat tadi. Nah, kita masukkan kemari CSV-nya. Nah, file CSV inilah yang akan kita upload di laman DJP online. Nah, setelah itu apabila kita ingin melakukan cetak, ini ada di lapor SPT, kemudian ada menu cetak. Nah, ini kita bisa lakukan cetak seperti ini. Oke. Nah,
Nah, bisa di preview ya. Kebesaran. Nah, ini adalah bentuk SPT-nya. Nah, ini bisa kita lakukan print ya, atau bisa disimpan terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah, ini sudah membuktikan bahwa SPT yang telah kita buat telah berhasil ya. Jadi untuk SPT induknya itu telah sukses kita lakukan pengisian. Nah, itu kemudian nanti ditanda tangan. Oke. Nah, untuk pengisian SPT 1770 orang pribadi sudah selesai tahapannya. Nah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.